Streaming ya. Saya ingat-ingat dulu ya, Mbak ya. Ada kiai siapa itu? Yang kita liput pertama kali dengan satu kamera. Saya lupa. Dari itu saya mulai penasaran, mulai menggali lewat Mbah Google. Oh, ternyata gini. Berarti bisa request ya Mas, misalkan oh saya pengennya pakai 5 kamera gitu, gimana kira-kira? Bisa dipenuhi nggak sih? Bisa gila. Jadi kalau pas live streaming kok audionya agak nggak beres, yang kena Salahkan marah dia. Paling berkesan itu saat kita live streaming itu membuat saya tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Behind the Scene. Lo ngapain di sini? Gua ngapain ya? Pokoknya gua udah kemarin ya. Iya, ngapain lu datang ke sini? Ya udah, gua cabut. Dah. Oke, untuk episode kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih bareng sama 2 orang yang sudah mendalami di bidang ini. Bidang yang cukup digemari, apalagi selama pandemi kita nggak bisa ngumpul-ngumpul, kita nggak bisa ketemu secara langsung. Jadi pasti banyak kegiatan-kegiatan yang tadinya offline jadinya online. Nah, 2 orang itu adalah Hai. Silakan perkenalan diri masing-masing. Untuk yang pertama, kenalannya kita kasih waktunya buat silakan perkenalan. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya R. Siam Prabowo. Panggilannya siapa? Panggilan saya Bowo atau Mas Bo. Mas Bobo. Bowo. Oke, Mas Bowo. Oke. Satu lagi dong. Seperti biasa nama saya Panji, tetap dipanggil Panji, nggak mungkin dipanggil Satria. Mereka ini adalah orang-orang yang biasa ada di belakang layar streamingnya Kominfo. Pertanyaan pertama ke Mas Bowo dulu. Udah sejak kapan Mas? Ini ada streaming untuk di Kominfo ini udah berapa lama? Streaming ya. Saya ingat-ingat dulu ya, Mbak ya. Oke. Mas Panji bisa bantu nggak buat ingat? Jadi mereka berdua ini memang sudah ini ya, udah lama bareng-bareng di kegiatan streaming Ya. mulai dari awalnya. Kalau dia lupa berarti dia harusnya ingat sih. Tahun berapa Mas Panji? Kalau nggak salah itu tahun 2019 awal. Itu waktu Isra Mi'raj kalau nggak salah. Ada kiai siapa itu? Yang kita liput pertama kali dengan satu kamera. Saya lupa. Ya, Anwar Zahid pertama. Oh iya, betul Mas sekali. Mas Ya Bowo ini Allah. cukup Mungkin- lupa. Enggak, ini terlalu padat jadwal. Oke. Syutingnya terlalu padat. Sibuk-sibuk apa nih Mas untuk sekarang? Tiduran. Katanya jadwalnya padat, ternyata padatnya pada Padat itu. rebahan. Padat Kenapa sih dia rebahan. rebahan? Karena acaranya semuanya udah pakai streaming. Iya, kan Jadi lagi Covid juga, Mbak. Jadi gitu ya. lebih aman rebahan di rumah. siap. Gimana Mas bisa diceritain sejak kapan sih streamingnya Mas Bowo sama Mas Panji ini? Terus dulu idenya kayak gimana sih kok bisa ada streaming gitu di Dinas Kominfo? Kalau ide itu ya, kalau saya sebutnya bukan ide sih Mbak, tapi lebih ke inovasi. Oh iya. Ya, inovasi karena terreferensi dari Dinas Provinsi Jawa Tengah. Oke. Tepuk tangan buat Dinas Provinsi Jawa Tengah. Yeay. Nggak Telah tanya menginspirasi. dinasnya mana. Oh ya Dinas Bener-bener. apa nih? Dinas apa dulu? Tepatnya Kominfo Provinsi. Yeay. Betul sekali. Kok bisa ke sana itu gimana sih Mas? Karena kemajuan teknologi sekarang ya Mbak, apa-apa serba virtual. Awalnya ya Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah itu kan saya pribadi subscribe ya Mbak. Oh iya. Subscribe channelnya YouTube Dinas Provinsi Jawa Tengah. Itu kan sering ada notif-notif. Nah kan saya sendiri, wah keren nih, kok bisa ya, gimana caranya? Dari itu saya mulai penasaran, mulai menggali lewat Mbah Google. Oh ternyata gini. Gimana caranya biar bisa streaming gitu ya? Berarti? Oke, betul sekali Mbak. Oke.
Berarti setelah apa namanya tahu oh ini caranya untuk streaming gitu, terus langkah selanjutnya gimana Mas? Awal-awalnya streaming itu. Peralatannya awal. yang digunakan itu apa Kita aja? mulai dari awal ya. Awal kalau Kominfo Purworejo ini belum memiliki alat yang komplit ya Mbak ya. Jadi Di tahun 2019 ya belum punya alat yang komplit dan memadai untuk streaming gitu. Peralatannya apa aja Mas yang digunakan untuk streaming itu waktu di awal tahun 2019? awalnya kan metode streaming itu banyak Mbak. Bukan kita pakai HP juga bisa. Nggak harus pakai kamera yang mahal-mahal. Nah, awal itu saya browsing-browsing cari di internet itu pakai HP bisa. HP-nya perannya menjadi kamera, gantinya kamera yang mahal-mahal itu Mbak. Iya. Nah, itu kan metodenya pakai aplikasi Droidcam. Berarti dari streaming itu nggak seribet yang apa ya, mungkin orang-orang awam nggak tahu gitu ya. Iya. Streaming itu bisa dengan alat seadanya, dengan sederhana juga bisa kalau cuma buat streaming gitu ya. Betul. Betul sekali Mbak. Kalau Kominfo peralatannya berarti dari awalnya menggunakan HP juga atau mungkin Ya awalnya dari handphone, smartphone terintegrasi dengan platform aplikasi. Pakai OBS juga bisa, itu aplikasi untuk streaming. itu juga bisa untuk perangkat handphone. Bisa, Vimix juga bisa. Banyak Mbak platform untuk aplikasi streaming, nggak cuma dua itu, tapi lebih familiar kedua itu. Oke. Nah kita coba-coba dari situ, ada kegiatan apa kita coba streamingkan. Mas Bowo, berarti untuk streaming itu kan sebenarnya nggak harus ya pakai peralatan yang mahal, bisa dengan handphone aja udah cukup nih. Dengan tambahan aplikasi-aplikasi bawaan untuk streaming. Nah untuk peralatannya kalau di Dinas Kominfo sendiri nih, apa aja peralatan yang digunakan atau yang sudah bisa digunakan untuk streaming? Awal-awal dibeliin ya Mbak. Awal itu ya cuma mixer, satu kamera. Apalagi Mas Panji bisa nambahin? Kalau nggak salah sih ya, seingat saya itu tambah satu. Udah ada USB capture belum sih? Belum ya? belum pakai. Berarti Iya. Awal-awalnya sederhana banget. Awalnya ya? sederhana, kita cuma pakai satu kamera, terus satu mixer sama satu PC. Satu laptop kalau nggak salah. Jadi kamera itu langsung masuk ke mixernya itu langsung terkoneksi sama laptopnya itu kalau nggak salah. Kemarin dulu gitu ya awalnya. Jadi kan kita cuman ngopi mensinkronkan antara mixer sama laptop. Jadi klik streamingnya itu kalau nggak salah dulu di mixernya. Langsung dari mixer. Iya, kita live dari mixernya. Nah di situ juga kalau nggak salah kita cuman bisa nambahin satu logo. Aku ingat banget dulu ada satu logo Kominfo di atas. Kalau nggak di kiri di kanan sih. Oke, kalau yang dulu awal berarti cuma Iya. dengan 3 alat ya? Tiga alat bisa. dibilang 3 alat, satu kamera, satu mixer, sama satu laptop gitu untuk ya? itu Untuk ngetik streaming. streamingnya untuk Oke. key-nya itu loh. Nah, untuk perkembangannya nih kalau sampai sekarang, Monggo Mas. seberapa banyak nih peralatan yang digunakan? Sekarang ya alhamdulillah Mbak lebih komplit lagi. Kita punya 3 kamera, mixernya udah ada, tambah laptop, tambah USB capture, mixer audio, dan lain-lain alat-alat pendukung Ya, lainnya. aksesorisnya tambahan. Berarti dengan peralatan yang banyak, menggunakan SDM yang banyak juga dong Mas? Iya. Betul. Nah, kalau Mas Bowo, tugasnya biasanya sebagai apa gitu Mas? Penanggung jawab apa? Mulai dari awal ya Mbak. Ya kalau awal sejarah. Ya, boleh. Sejarah. Waktu awal itu 2019 pernah Oke. megang apa? Terus mungkin sampai sekarang ada step-stepnya sampai Dari awal mixer video, jadi switcher, beralih dari operator streaming, yang terakhir jadi audio, ngolah audio. wow. Nah, jadi teman-teman kalau Komplit banget ya ternyata. Jadi kalau pas live streaming kok audionya agak nggak beres, yang Salahkan kena marah dia. dia, oke? Salahkan dia. Jadi kalau ada live streaming nggak beres, dia yang tanggung jawab. Kalau Mas Panji sendiri nih, biasanya tanggung jawabnya di apa nih Mas? Kalau aku di kamera sih, jadi tanggung jawab di kamera untuk ISO,
pengaturan kameranya gitu. Jadi kalau umpamanya ada kamera yang agak garis atau gimana gitu, nah salahkan switchernya. Switcher itunya. Soalnya kenapa gambar yang rusak yang dipakai, nggak gambar yang bagus. Ketika mau streaming itu biasanya pra streaming apa yang perlu disiapkan. Bisa salah satu. Oh, Mas Bowo. Yang jelas awal kalau mau streaming kita rapat dulu Mbak, alat-alat yang mau dibutuhkan kira-kira apa aja. Nah mulai dari situ kita mulai mempersiapkan alat, mau bawa kamera berapa, kebutuhannya buat apa, dan langsung instalasi. Oh gitu. Berarti bisa request ya Mas, misalkan oh saya pengennya pakai 5 kamera gitu, gimana kira-kira bisa dipenuhin nggak sih? Bisa gila. Jadi untuk sementara kita pakainya 3 kamera ya, maksimal 3 kamera. Iya, tadi kan ada rapatnya, berarti Iya. ada koordinasi Ada ya di koordinasi situ. dulu gitu. Dengan sekali. Kalau lebih, peralatan yang ada, dengan SDM yang ada SDM yang juga ada. gitu. Betul. Kalau Mas Panji di praacara biasanya tugasnya apa nih? Ya sebelum acara sih biasa saya pasti akan ngecek karena saya megang kamera ya. Jadi baterai semua ini harus full. Kalau enggak ya yang kena nanti itu nih. Wassalam. Ya, kalau baterainya nggak full kan, apalagi kan sekarang kita udah pakai itu ya, transmitter ya. Jadi kita udah nggak pakai kabel. Nah, itu kan harus pakai baterai. Nah, baterainya harus full gitu. Jadi kita harus pertama ngecek baterai dulu sama memori. Jangan. Dari berdua nih, mungkin ada nggak sih kendala-kendala yang pernah dialamin gitu selama kegiatan streaming? Kendala Mungkin dari Mas Bowo dulu Bowo dulu karena aja. dari perjalanannya kan Ya. udah banyak nih, udah pernah di mixer, operator streaming, sekarang di audio. Yang sering terjadi gitu. Kendala itu di apa, Pak? Kalau kendala itu pasti ada Mbak. Setiap kegiatan gitu. Iya Ya? pasti ada. Beda-beda tapi. Beda-beda tingkat kendalanya. Oh, iya. Oke. Mungkin dari yang ringan sampai yang paling berat. Satu yang paling ringan dan satu yang paling berat menurut Mas Bowo. Paling berat mungkin kaitannya sama audio Mbak, karena audio itu sinkronisasi dari penyelenggara acara. Kalau udah pakai audio sound system luar, kita harus koordinasi jangan sampai miss. Untuk susunan ceknya kita punya apa, mereka bisa ngasih Check outnya apa? check outnya apa ke kita gitu Mbak. Jadi kita harus mempersiapkan itu paling penting. Kalau visual nggak ada audionya percuma, kita tidak bisa mendapatkan informasi apa-apa. Oke. Nah ini dari sisi visual nih, orang-orang yang berada di balik visual, gimana nih kendalanya yang pernah pernah dialami mungkin Ini dari sebenarnya- awal streaming sampai sekarang. Ini yang sering sekali terjadi ya teman-teman. Karena kan dulu ya baru kemarin juga sih kejadian dan teman saya bolak-balik ternyata cuman gara-gara satu salah kabel. Nah di situ gambar kan nggak keluar. Sedangkan acara 15 menit udah mau mulai. Udah yang disalahkan kabelnya sama kamera. Berarti hal sepele Hal gitu sepele ya itu. sebenarnya ya. Cuman salah lubang aja. Dan ternyata mengakibatkan di visualisasinya tuh Iya, nggak keluar. Oke, kalau dari Mas Bowo tadi kan harus sinkronisasi ya, penting buat kegiatan streaming, karena kalau misalkan videonya udah bagus ternyata audionya nggak jalan, itu juga ya kita nggak dapat informasi apa-apa. Tapi kalau Mas Panji ini Ya kita harus mengetahui alatnya dulu. Kan kalau kita mau megang kan harus tahu alatnya itu apa, fungsinya untuk apa, terus ya harus tahu. Jangan sampai kayak tadi, salah kabel. jangan sampai cuma Salah salah lubang. colok gitu Iya. itu jadi fatal. Fatal. Padahal waktunya tinggal 15 menit. lagi. Perlu diperhatiin berarti ya teman-teman Iya. untuk kegiatan streaming ini penting. Nah kalau misalkan dari Mas Bowo nih, balik lagi ke Mas Bowo. Kalau selama 1 tahun udah bergelut nih di dunia perstreamingan, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan selama streaming? Nggak ada Mbak. Berarti biasa aja ya? Udah biasa aja Iya. ya? Memang Saya orangnya sebelumnya- biasa aja. Memang sebelumnya udah biasa dengan kegiatan streaming. Oke, dari Mas Panji deh, Kalau ada kesannya pengalaman ya? yang berkesan nggak? Kalau aku sih pas live streaming, kalau nggak salah hari jadi Kabupaten Purworejo juga, yang ada Pak Hamengkubuwono dari Jogja. Berarti di
tahun kemarin, Tahun ya, kemarin, tahun ya. 2020 Tahun sebelum kemarin. pas banget sebelum Covid. Pas banget sebelum Covid itu kan ada ya Purworejo Expo juga sih. Terus ada kegiatan yaitu Hamengkubuwono ke berapa ya? 9. 9 ya? 9 Oh, waktu ada parade budaya. Iya, kalau ada nggak parade salah di budaya itu. Pendopo ya. Nah, itu kan ya alhamdulillah tim dari streaming kita ditugaskan ya. Jadi itu suatu pengalaman yang cukup Sangat berkesan. Berkesan. Oke. bukan dia mah nggak berkesan Aku aja. punya Mbak satu Pak. Oke. Satu yang paling Bisa diceritain, Mas? paling berkesan itu saat kita live streaming, mungkin ada kaitannya juga sama hari jadi, kalau saya nggak lupa, itu pas ada Habib Syekh di alun-alun Purworejo. Oh ya. Gimana tuh ceritanya, kenapa kok berkesan gitu? Saking ramenya atau gimana? Itu membuat saya tobat. Karena lama nggak pernah selawatan ya. Alhamdulillah. Setelah ada Habib Hati Syekh. saya tersentuh. Untuk tadi kan kalau misalkan streaming karena peralatannya itu udah banyak, berarti SDM-nya kan juga banyak ya. Nah itu gimana sih kalau dari teman-teman untuk mengkondisikan banyak SDM kayak gitu, susah nggak sih sebenarnya? Mengkondisikan banyak SDM di Untuk yang lapangan. berada di lapangan. Sangat. Oke. Silahkan Mas Fadli, bantu jawab. Gua nih. Oke. Sebelumnya biasanya kan kita rapat dulu ya pas kemarin. Terus rapat. Nah, di situ kita tentukan siapa yang jadi switcher, siapa yang jadi kameramen, siapa yang bertanggung jawab di audio, siapa yang bertanggung jawab di apa lagi? Selain audio. Ya Operator streamingnya, terus jaringannya. Nah, jadi untuk tim Kominfo sendiri itu nggak cuma hanya kameramen, switcher, sama streaming, tapi ada jaringan juga gitu. Jadi Iya, udah dibagi-bagi plot masing-masing ya. Penting ya untuk jaringan. Kalau misalkan Iya. sudah ada peralatan banyak, tapi ternyata Jaringannya nggak ada, jaringan nggak ada, ya koneksi berarti internetnya. ya nggak sampai juga gitu ya Iya. pesan yang Betul pengen sekali, Mbak disampaikan Sari. ya. Ibaratkan nyawanya kan. Nyawanya dari sebuah streaming itu malah sebenarnya jaringan atau koneksinya itu ya. Iya. Oke. Gimana Mas Bowo kalau melihat nih banyak mungkin dari pihak lain atau pihak ketiga yang sudah menyediakan kegiatan streaming? Pandangan dari Mas Bowo pribadi gimana? Ya sangat bagus itu Mbak. Berarti mereka juga ikut. Ikut apa ya? Ikut berinovasi gitu ya? Ikut mengikuti perkembangan teknologi. Betul sekali Oh, Mbak iya, Yari. Maksud saya mau begitu. Berarti ya mendukung dengan banyaknya teman-teman yang juga sudah bisa streaming dengan berbagai media yang mereka ya, bisa. sangat-sangat mendukung, sangat support, dan kita juga sangat membuka pintu buat teman-teman yang ingin belajar tentang dunia perstreamingan ini. Tuh, tips and trick nih biar kegiatan streaming itu bisa lancar. Kasih tips and trick biar apa namanya, misalkan ada nih yang mau streaming atau apa yang perlu disiapin biar kegiatannya tuh lancar dari sisi visual. Yang pertama pasti kenalin dulu alat yang akan kalian pegang ya. Jangan sampai ya tadi lubangnya salah. Terus terserah kalian mau pakai HP bisa, pakai kamera juga bisa. Terus cek aja apa alat-alat yang mau kalian pakai ready nggak. Jangan sampai udah mau acara baterainya habis atau memorinya gitu aja. Oke, Betul, iya. berarti 3 poin penting ya. Kenali alatnya, Kenali alatnya. cek baterai dan cek memorinya. Iya. Oke, kalau dari Mas Bowo nih, tips and trick biar audionya jernih. Audio ya itu Mbak, koordinasi sama pihak sound systemnya. Oke, setiap Simple. kali kegiatan ya. Iya, Oke, Dekati sound systemnya. berarti jangan jauh-jauh dari sound system. oke, kenalan sound systemnya banyak berarti dong di Ya, Purworejo. kalau bisa sebanyak mungkin. Oke, bagus. Buat kabel audio sebanyak mungkin. Iya kan dengan banyak kanal itu jadi setiap kegiatan apa relasinya jadi banyak. Iya. Ketika relasinya banyak kita komunikasinya juga enak gitu ya. Betul. Terakhir dari Mas Bowo nih ada pesan nggak sih buat teman-teman yang baru menekuni dunia perstreamingan? Ya, buat teman-teman di rumah yang sedang nonton channel ini, pesan-pesan buat kalian, tetap semangat, terus belajar, jangan mudah menyerah, jangan mudah berpuas diri,
Karena di atas langit masih ada langit. Wih, keren. Sling. Mas Panji nih, pesan-pesan buat teman-teman yang baru menekuni dunia perstreamingan, utamanya nih yang bagian visual. Ada pesan nggak? Silakan. Pesannya untuk teman-teman di bagian visual, terserah kalian mau pakai, teman-teman mau pakai apa, mau kamera atau HP, pastinya kenalilah alat yang kalian pegang. Oke. wes gitu. Terima kasih nih buat Mas Bowo sama Mas Panji yang udah mau Ya, hadir di Behind the Scene sama-sama, untuk Mbak episode Sari. kali ini. Semoga tidak kapok ya untuk bercerita lagi nih, Ya, mungkin saya- suatu saat di dunia perstreamingan. Oke. Mudah-mudahan suatu saat bisa tampil lagi ya. Oke. Oke, semoga apa yang kita sampaikan, apa yang diceritakan dan dibagikan sama Mas Bowo dan Mas Panji bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di BTS selanjutnya.